Sektor pertanian Kabupaten Pesawaran berhasil menyumbangkan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Lampung. Berdasarkan data BPS 2020, sektor pertanian Pesawaran memberikan kontribusi positif terhadap PDRB sebesar 23,64%. Sektor pertanian adalah sektor yang paling mampu bertahan terhadap pandemi saat ini. Bupati Pesawaran Dendi Ramadana memaparkan, subsektor tanaman pangan komoditas padi dan jagung masih menjadi unggulan. Hal itu dipaparkannya dalam program diskusi Bupati Menyapa yang digelar secara virtual pada hari Senin 7 Juni 2021. Selain Dendi, pada diskusi yang dimoderatori Rahmawati itu turut hadir Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Irwan Syukri Bandua sebagai narasumber. Tema diskusi kali ini adalah pertanian sebagai penyangga perekonomian di masa pandemi. Untuk hortikultura tanaman cabai pada 2020 menjadi komoditas andalan dengan luas lahan mencapai 1.149,75 hektar. Para petani cabai di Pesawaran mampu menghasilkan sekitar 5.304 ton per tahun. Kendati demikian masih terdapat permasalahan klasik yang sampai saat ini masih terus dicari solusinya. Ketersediaan pupuk subsidi selama ini menjadi masalah klasik, maka dari itu ketergantungan petani terhadap pupuk kimia harus diubah dengan pemanfaatan pupuk organik, ujar Dendi. Untuk itu, Dendi memaparkan berbagai strategi dalam menjadikan sektor pertanian menjadi sektor unggulan di Pesawaran. Pertama, penguatan ekonomi keluarga melalui program Pangan Lestari. Bagaimana menjadikan lahan tidur yang tidak produktif yang ada di rumah untuk dimanfaatkan menjadi sumber pendapatan rumah tangga. Kedua, pengembangan petani milenial. Bagaimana mendoktrin para pemuda untuk terjun ke bidang pertanian dengan dukungan teknologi seperti hidroponik. Ketiga, budidaya tanaman jenis baru yakni porang. Potensi ini seharusnya dapat dijadikan sebagai peluang petani modern, namun tentunya dibutuhkan teknologi yang dapat mengelola porang dengan tepat dan higienis. Keempat, memanfaatkan tanaman buah untuk dijadikan tempat agrowisata. Potensi buah ini menjadikan dua sisi mata uang. Pertama, sisi hasil buah yang dapat dijual ke pasar, dan kedua, dapat dijadikan kawasan agrowisata. Memang benar Pak Sartoni, ini kadang-kadang tidak ketemu dengan pola-pola tanam di Kabupaten Pesawaran. Di saat kita punya metode baru, kita terkendala dengan iklim. Mungkin saya juga kemarin berdiskusi dengan dinas dan juga stakeholder terkait tentang bagaimana menghadapi pola tanam di musim kemarau ya. Tentunya kita bisa mengalihkan lahan kita untuk mencari komoditi yang masa tanamnya pendek ya. Tapi kalau sawah mungkin air yang menjadi isu strategis ya. Kita juga mendatangkan Prof. Rubio kemarin untuk bagaimana meneliti tanah-tanah Pesawaran untuk lahan yang bisa ditanami dalam waktu pendek itu seperti apa, terutama di musim kemarau. Kembali lagi disarankan yaitu untuk tanaman buah ya, seperti melon ya, lalu semangka dan lain-lain ya. Memang ada tanaman baru porang ya, yang memang sebenarnya katanya masa tanamnya itu pendek, tapi kemarin petani kita yang belum mempunyai teknologi di bidang pertanian porang ini, Prof. Sehingga ada kendala, tapi tetap akhirnya masih didominasi untuk tanaman pendek memasuki musim kemarau ini, yaitu dengan tanaman-tanaman buah-buahan, sehingga sisi ekonomisnya juga cepat, bisa dijual cepat dan juga tidak merusak fungsi unsur-unsur hara yang ada di tanah tersebut, tanah kita tersebut. Dan juga tentunya air tadi, pola-pola air, jujur Prof, di Pesawaran ini air melimpah, tapi terkadang nggak masuk ke sawah-sawah petani kami. Ya. Ada daerah-daerah jaringan-jaringan sungai dan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan-kewenangan pusat, ya, balai dan lain-lain, itu memang hari ini cukup rusak parah karena memang mengalami perubahan iklim dan adanya degradasi alam, sehingga banyak bangunan-bangunan air kami yang tidak sesuai fungsinya lagi, dan sehingga menyebabkan berbalik menjadi bumerang bagi para petani kami yang tadinya aliran sawah, sekarang ini sudah tidak lagi alirannya, belok dan meluap airnya ke pemukiman sehingga menyebabkan sisi negatif. Mungkin Pak, itu yang dapat saya sampaikan Pak Sartoni. Kemarin kami juga sudah meneliti dan mendatangkan ahli pertanian instan lah ya, ahli pertanian yang memang selama ini meneliti komoditi-komoditi tanaman pertanian yang dalam waktu pendek atau instan seperti itu. Pupuk urea yang diberikan atau pupuk
campuran NPK yang diberikan karena untuk mengejar waktu dan efisiensi tenaga, maka pupuk tersebut disebarkan begitu saja. Padahal pupuk-pupuk yang mengandung urea itu sifatnya higroskopis. Artinya begitu kena udara, dia akan mengalami volatilisasi, akan mengalami penguapan. Nah, oleh karena itu maka harus kita lakukan dengan cara pemberian pupuk untuk pupuk-pupuk urea dan KCl itu harus dibenamkan ke dalam tanah. Kemudian setelah kita benamkan, kita tutup lagi. Sehingga efisiensi pemupukan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk urea dan kalium itu bisa kita tingkatkan. Hasil penelitian kami bahwa pupuk urea yang kita berikan itu ternyata efisiensinya yang bisa diserap oleh tanaman tidak mencapai 100%. Hanya 60%. Kemudian tambah lagi tidak dilakukan secara tepat cara. Nah, itu yang menjadi inefisien. Nah, mudah-mudahan dengan dikuranginya pupuk subsidi sebanyak 60%, menjadi 60%, kita melakukan tindakan efisiensi dalam pemberian pupuk, di samping tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati dengan mengganti unsur haranya berasal dari pupuk organik, nah insya Allah produksi itu tidak berkurang. Rilis IDTV Dwi Desa Putra melaporkan.